Kalau ketua umumnya hendak nyapres atau mau jadi cawapres, kader partai menjaga perkataan, sikap, dan tingkah laku. Kenapa demikian? Karena baik buruk kelakuan kader akan berpengaruh terhadap ketua umum partai tersebut, serta partai itu sendiri. Minimal perolehan suara partai akan turun ketika ada kadernya yang bermasalah. Sebagai contoh, pada pemilu 2009 lalu, perolehan PKS terbanyak keempat setelah presidennya Lutfi Hasan Ishak tersandung kasus korupsi sapi pada tahun 2013. Pada pemilu 2014, perolehan suara partai itu langsung berada di posisi ke-7 atau turun 3 peringkat. Begitupun dengan Partai Demokrat, partai ini mencapai puncak kejayaannya pada pemilu 2009 silam, yang mana kala itu partai berlambang bintang Mercy tersebut berhasil mendapatkan 150 dari total 560 kursi yang ada di DPR atau 26%. Di samping itu, pentolannya SBY terpilih lagi jadi presiden pada Pilpres 2009, serta kursi ketua DPR juga dipegang oleh kader Partai Demokrat kala itu, yaitu dijabat oleh Marzuki Ali. Dan karena begitu menjadi idolanya, Partai Demokrat waktu itu, iba saja yang orang tidak tahu siapa dia dan bagaimana rekam jejaknya berhasil memperoleh suara terbanyak nasional. Lantas, apa yang membuat Partai Demokrat begitu dikdaya pada pemilu 2009? Slogan "Katakan Tidak pada Korupsi". Mirisnya, karena mengkhianati slogan itu pula, citra Partai Demokrat hancur begitu cepatnya. Dari awalnya mendapat 20,4% di pemilu 2009, turun menjadi 10,19% pada pemilu 2014, dan turun lagi menjadi 7,77% pada pemilu 2019. Inilah bahayanya korupsi, tidak hanya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa bikin partai pemenang pemilu menjadi partai gurem. Selama ingatan masyarakat masih ada soal kadernya yang korupsi secara berjamaah, serta nyunat dana proyek Hambalang. Selama itu pula, Partai Demokrat sulit untuk bangkit kembali, karena mengembalikan kepercayaan warga plus 62 itu tak semudah membalikan telapak tangan Ferguson. Nah, berdasarkan pengalaman pahit tersebut, seharusnya tidak ada lagi kader Partai Demokrat yang korupsi pasca pemilu 2019. Pertanyaannya, kenapa harus demikian? Supaya Partai Demokrat gak jadi partai gurem. Bukannya menjaga citra partai. Beberapa kadernya malah semakin menjadi-jadi. Pada awal tahun 2022 lalu, ketua sekaligus bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Abdul Ghaffur Masud, serta Nur Afifah Balkis yang ditangkap karena korupsi. Abdul Ghaffur menyuruh orang kepercayaannya meminta fee dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Penajam Pasir Utara, serta ia juga menerima suap terkait penerbitan izin usaha pemecahan batu. Sedangkan Nur Afifah perannya menyimpan uang suap yang diterima oleh Abdul Ghaffur Masud. Kerjasama yang apik. Agak aneh memang. Biasanya kan yang memegang serta menyimpan ATM atau uang suami adalah istri. Yang ini malah gadis berusia 24 tahun. Ada apa gerangan? Kemudian, di tahun yang sama, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB yang ditangkap KPK juga karena perkara suap. Nah, di awal tahun 2023 ini, lagi dan lagi ada kader Partai Demokrat bikin masalah. Bayangkan saja, belum juga sampai pertengahan bulan Februari, sudah 3 kadernya yang diciduk oleh aparat penegak hukum. Mereka adalah: pertama, bendahara DPC Partai Demokrat Solok, Luki Effendi yang ditangkap. Ia dicokok polisi terkait kasus kepemilikan barang haram. Celakanya, si Luki ini tidak selaki namanya, yang artinya beruntung. Pasalnya, pasca ditangkap, ia dipecat dari posisi sebagai wakil ketua DPRD Solok dan dari keanggotaan Partai Demokrat. Beda dengan Andi Arief yang pasca pakai obat terlarang malah naik karirnya. Dari yang awalnya menjabat sebagai wasekjen partai, setelah ditangkap polisi karena mengkonsumsi obat terlarang, justru diberi jabatan sebagai kepala Bapilu Partai Demokrat. Lantas, siapa yang memecat Luki tersebut? Ketua DPC Partai Demokrat Solok, Iriadi Datuk Tumanggung. Nah, uniknya, si Iriadi inilah kader Partai Demokrat yang diciduk oleh aparat penegak hukum berikutnya, yaitu pada tanggal 9 Februari 2023 lalu. Ia terbukti korupsi dana hibah Bawaslu Prabu Muli 2017-2018 bersama rekannya sebesar 1,8 miliar rupiah, yang mana sebelumnya dia memang menjabat sebagai sekretaris Bawaslu Sumsel. Kini doi sudah mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sok-sokan mecatin Luki, padahal dia aslinya sama saja dengan yang dipecat. Teranyar, Ketua DPC Partai Demokrat
Probolinggo Dedek Riawan yang mendekam di balik jeruji besi. Ia berperkara dengan aparat penegak hukum lantaran membuli karyawannya sendiri remaja berusia 19 tahun. Hingga anak buah AHY itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Rusak dunia persilatan kalau begini ceritanya. Karena si Dedek yang seharusnya melindungi karyawannya serta menjadi panutan bagi masyarakat lantaran berprofesi sebagai politisi Partai Demokrat malah melakukan tindakan asusila. Memang benar-benar manusia yang gak ada akhlak. Sehingga jangan salahkan Jokowi kalau seandainya nanti Partai Demokrat jadi partai gurem beneran. Atau jangan salahkan Surya Paloh kalau nanti AHY gagal jadi cawapres Anies. Karena kelakuan beberapa kader partai itu memang naudzubillah min dzalik. Dua organisasi masyarakat atau ormas terlarang yaitu Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI digadang-gadang akan bangkit kembali jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden tahun 2024 mendatang. Anies memang dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan kelompok Islam garis kanan sehingga publik khawatir ia mengembalikan hak ormas terlarang itu untuk beraktivitas. Namun hingga kini ex-gubernur DKI Jakarta itu belum menyatakan secara gamblang apakah mengizinkan FPI dan HTI kembali jika menjadi presiden atau tidak. Ketika ditanya soal kebangkitan FPI dan HTI lewat podcast Mary Riana, Anies mengaku tidak mau berbicara terlalu dalam tentang masa depan. Ia hanya meminta publik untuk melihat rekam jejaknya di masa lalu, yang mana tidak pernah ada konflik antar kelompok di DKI Jakarta. Ex-gubernur DKI Jakarta itu menegaskan akan menjalankan pemerintahannya sesuai konstitusi yang berlaku. Menurut Anies, apabila pelarangan HTI dan FPI sesuai konstitusi, maka ia tidak akan membangkitkan kembali. Tetapi sebaliknya, jika pelarangan tersebut melanggar konstitusi, maka dirinya bakal merehabilitasinya. Lebih lanjut, dia menegaskan akan selalu berprinsip pada keadilan, kepentingan umum, akal sehat, dan regulasi dalam setiap pengambilan keputusannya sebagai pejabat negara. Pernyataan Anies Baswedan itu dinilai bersayap dan tidak memberikan kepastian soal HTI dan FPI. Ia meyakini dua ormas terlarang di era Presiden Jokowi bakal bangkit kembali. Ketika ditanya Mary Riana jika Pak Anies Baswedan menjadi presiden, jangan-jangan HTI dan FPI dihidupkan kembali. Jawaban Anies muter-muter kayak gangsing, otomatis 1000% pasti hidup kembali HTI dan FPI. Hanya kepada Anies, HTI dan FPI berharap, bukan kepada capres lain. Tulis netizen dengan nama akun Twitter @marquez_93 dikutip Senin 13 Februari. Bukan hanya netizen tersebut, politisi senior Zulfan Lindan belak-belakan mengungkap nasib Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029 datang. Zulfan menyebut bahwa FPI dan HTI akan menuntut Anies untuk merehabilitasi organisasinya yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi kata dia, Anies dikenal dekat dengan kelompok Islam garis kanan tersebut. FPI dan HTI menurutnya berperan besar memenangkan Anies Baswedan dalam pertarungan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam melawan Ahok. Jika Anies tidak merehabilitasi FPI dan HTI, menurutnya akan berbahaya bagi stabilitas politik dan tentunya posisi Anies sebagai presiden bakal terancam. Zulfan pun memprediksi bahwa Habib Rizik Syihab CS akan kembali turun ke jalan berunjuk rasa menuntut Anies untuk mengembalikan ormas FPI dan HTI. Kalau kita melihat koalisi antara Anies Baswedan dengan Front Pembela Islam sejak Pilkada DKI pada tahun 2016 dan kemudian tahun 2017 memang sudah terjalin sangat erat. Setelah Anies menjadi gubernur DKI pun, dia tidak pernah absen untuk datang pada acara ulang tahun FPI atau milad FPI. Dan di acara itu, Anies menyanjung-nyanjung FPI sebagai organisasi perkat umat yang juga menjaga kerukunan Indonesia. Perkataan Anies itu bertolak belakang dengan sejarah FPI yang tidak pernah lepas dari tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran hukum, serta aktivisnya yang terlibat dengan organisasi pengacauan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati, kita harus tetap menolak dan tenang menghadapi kelompok-kelompok yang mempolitisasi agama khususnya dari kalangan pendukung Anies.